Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy, Loki, Gaban, dan yang lain sedang berada saat ini. Luffy sudah mulai menguasai energi matahari, meski itu masih belum di tahap yang cukup untuk bisa melawan Im Sama. Kekuatan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko di Elbaf sekitar 10%, sehingga menurut Gaban, jika Luffy mau mengalahkan Gunko yang dirasuki oleh Im Sama itu, setidaknya kuasailah energi matahari sebesar 20% supaya kemungkinan Luffy untuk menang bisa semakin besar. Dari informasi yang Gaban ketahui, Mother Flame ciptaan Vegapunk di Pulau Egghead memiliki energi yang setara dengan 10% energi matahari Nika. Jadi bisa dibilang, Luffy harus menguasai 20% energi matahari Nika, harus mencapai daya energi yang setara dengan 2 kali lipat energi Mother Flame ciptaan Vegapunk. Ini tentu hal yang sangat sulit karena Vegapunk saja dulu menciptakan Mother Flame butuh waktu yang sangat lama. Memang Luffy memiliki privilege, yaitu kekuatan buar iblis Nika yang dia konsumsi, namun tetap saja membangkitkan kekuatan energi matahari Nika yang sudah lama padam, butuh waktu dan juga tenaga. Meski tahu itu akan sulit, Luffy tetap mencobanya secara terus-menerus, tapi sambil diselingi juga dengan istirahat agar dia tidak kehabisan tenaga. Di sela-sela istirahat itu, Luffy mulai berbicara lagi dengan Loki. Luffy bertanya lagi, bagaimana jawaban Loki soal ajakan Luffy untuk menjadi krunya. Seperti yang kita tahu, sejak beberapa waktu yang lalu, Luffy memang sudah mengajak Loki untuk menjadi krunya. Luffy memang dari dulu selalu seperti itu. Jika dia merasa ada seseorang yang menarik, dia langsung akan mengajaknya menjadi kru. Meski dari cerita-cerita warga Elbaf dikatakan bahwa Loki adalah sosok yang jahat dan suka mengacau, tapi Luffy merasa bahwa Loki adalah orang yang baik. Kenyataannya memang Loki adalah orang yang baik. Itu sudah terlihat jelas dalam kilas baliknya beberapa chapter belakangan ini. Dalam lubuk hati Loki, dia sebenarnya sangat senang dengan ajakan Luffy itu, karena sudah sejak lama sekali Loki tidak diperlakukan baik seperti ini. Namun karena Loki memang adalah orang yang gengsian, dia berkata bahwa bodoh sekali Luffy mengajak orang seperti dirinya ke dalam kelompok bajak lautnya. Bagaimana jika dirinya nanti akan berkhianat? Apakah Luffy nanti akan menyesal? Luffy menjawab, itu tidak masalah. Lagi pula jika Loki memang berkhianat, Luffy nanti tinggal menghajarnya saja. Loki pun bertanya lagi, bagaimana dengan kapalnya? Loki yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar tidak akan muat di kapal Luffy. Luffy menjawab lagi, kau menyusul saja dengan kapal milikmu sendiri. Yang penting kita berlayar bersama. Di sini Loki mulai kesal karena Luffy seolah tidak mengenal konsep kru. Menurut Loki, yang namanya kru itu harus berlayar di kapal yang sama. Nah, jika kapal mereka berbeda, itu namanya aliansi. Luffy pun menjawab, kalau begitu jadilah aliansinya saja. Yang penting Loki jadi bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Gaban yang mendengar itu pun heran dan bertanya, mengapa Luffy ingin sekali Loki ingin bergabung dengan kelompoknya. Luffy pun menjawab, entahlah, dari pertama melihat Loki dirantai di pohon Adam, tiba-tiba saja Luffy langsung ingin merekrut Loki seperti seolah mereka sudah kenal lama. Nah, Gaban pun berkata dalam hati, sepertinya itu adalah salah satu insting milik Nika. Di masa lalu, Dewa Matahari Nika memang memiliki rekan seorang raksasa campuran antara ras Elbaf dan ras Oni, sama seperti Loki yang juga merupakan raksasa ras campuran. Jadi sepertinya memang takdir di era sekarang adalah Luffy sebagai penerus Dewa Nika bekerja sama dengan Loki sebagai penerus raksasa yang merupakan rekan Ika itu. Ini semakin menegaskan bahwa kerjasama antara Luffy dan Loki ini tidak hanya di Elbaf saja, tapi juga berjalan seterusnya sampai perang akhir nanti melawan pemerintah dunia. Beralih ke dunia Matahari Elbaf, di sana pertempuran dan kekacauan masih terus berlangsung. Seperti yang telah admin sampaikan sebelumnya, Nami dan Usopp telah berhasil mengalahkan seorang raksasa iblis. Ya, setelah itu mereka berdua pun pergi ke tempat para kru lain berada. Kini mereka sudah tiba di area pertarungan para kru lain itu. Di sana, Nami membantu Brook dalam pertarungan melawan Somars. Kekuatan Nami sekarang telah semakin hebat berkat kekuatan Zeus, sehingga bantuan dari Nami tentu akan sangat berguna.
Sedangkan untuk Usopp, dia membantu Franky melawan para raksasa iblis. Di area itu, raksasa iblis jumlahnya ada cukup banyak sehingga butuh banyak tenaga pula untuk menghadapi mereka semua. Selain Franky dan Usopp, ada banyak prajurit raksasa yang turut membantu di sana. Sementara itu, Sanji telah berhasil mengalahkan Brogy dengan beberapa jurus kuat yang dia pakai secara bertubi-tubi. Tapi efek Demon Reversal di tubuh Brogy masih tetap ada, sehingga sang raksasa iblis itu berpotensi bangkit kembali cepat atau lambat. Sama halnya dengan Dory yang telah dikalahkan oleh Zoro beberapa waktu yang lalu, efek Demon Reversalnya pun masih ada meski sudah tumbang. Padahal serangan Zoro memakai Haoshoku Haki, tapi itu masih belum cukup. Jadi para raksasa iblis ini masih bisa bangun lagi. Sanji yang barusan memakai serangan kuat bertubi-tubi pun harus beristirahat sementara waktu, sama seperti Zoro. Jadi para prajurit raksasa di sekitar sana akan melindungi mereka berdua selagi beristirahat. Namun istirahat itu hanya akan sangat singkat karena memang keadaan di sana masih sangat kacau. Di area lain, Saul sudah mulai bertarung lagi, walau masih terluka. Dia ditemani oleh raksasa wanita kuat dari desa pangeran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak raksasa kuat dari berbagai wilayah yang datang berkumpul di tempat itu. Dua di antaranya, seorang raksasa dari desa nelayan dan seorang tetua raksasa tangguh yang masih aktif bertarung. Tetua ini jauh lebih muda daripada Jarul, sehingga dari segi kondisi tubuh dia tentu lebih fit dan bisa bergerak dengan lebih bebas. Mereka pun melihat ke arah Im Sama yang sedang melayang di kejauhan. Tapi Saul segera mengingatkan mereka untuk tidak menyerang sosok itu karena nanti mereka hanya akan diubah menjadi raksasa iblis. Mereka lalu bertanya, jika dia tidak diserang, bagaimana pihak Elbaf akan bisa menang? Saul menjawab, tentu sosok itu akan diserang nanti, tapi harus diserang oleh orang yang tepat. Perkataan Saul merujuk kepada Luffy, sang pengguna kekuatan Nika. Hanya dialah yang bisa menyerang Im Sama. Peran raksasa memang bukan tandingan dari Im Sama, jadi percuma juga melawannya. Untuk sekarang ini, lebih baik mereka bertarung melawan musuh-musuh lain terlebih dahulu sambil menanti kedatangan Luffy di dunia matahari. Im Sama sendiri juga masih pasif usai memakai teknik Demon Reversal karena dia ingin fokus memantau dan mengukur kekuatan pihak Elbaf. Berpindah ke Mary Joyce, kelanjutan pertarungan Dragon melawan Shamrock telah memasuki babak akhir. Keduanya saling serang dengan berbagai jurus kuat masing-masing. Untuk Dragon yang memakai pedang angin level ketiga, ada banyak teknik yang bisa dipakai dengan pedang tersebut. Sedangkan untuk Shamrock, dia juga memakai serangan-serangan dengan Haoshoku berskala besar. Duel mereka menghancurkan lingkungan sekitar di area pertarungan. Dan untuk beberapa orang lain di area berbeda pun masih bisa merasakan dampak dari pertarungan tersebut. Setelah saling serang beberapa waktu, ada momen di mana Dragon berhasil melancarkan serangan telak kepada Shamrock dengan pedang anginnya. Serangan itu juga tentu dilapisi dengan Haoshoku Haki yang sangat kuat. Shamrock pun terpentar cukup jauh dari sana dan mengalami luka-luka yang serius. Dengan begitu, pertarungan ini telah dimenangkan oleh Dragon. Namun, Shamrock memiliki kemampuan regenerasi dari Im Sama. Serangan dengan Haoshoku Haki yang kuat dari Dragon tidak benar-benar menghabisi sang pemimpin kesatria suci itu. Serangan tersebut hanya membuat Shamrock mengalami luka parah dan proses regenerasinya menjadi melambat saja. Memang sangat merepotkan untuk bertarung melawan para pengguna kemampuan regenerasi dari Im Sama itu, karena dengan Haoshoku Haki kuat sekalipun tetap tidak bisa benar-benar dihabisi. Ada cara tertentu untuk benar-benar menghabisi mereka, yaitu dengan mengincar sumber kekuatan sihir yang ada di ruangan rahasia Mary Joyce. Meski begitu, dengan serangan kuat dari Dragon tadi, setidaknya akan butuh waktu cukup lama bagi Shamrock untuk bisa pulih kembali dengan kemampuan regenerasinya. Jadi kini, sudah ada 3 Gorosei, yaitu Garling, Nusjuro, dan Mars, serta pemimpin kesatria suci yaitu Shamrock yang aksinya terhenti sementara. Dengan kata lain, Dragon telah mengalahkan 3 Gorosei dan 1 orang kesatria suci terkuat. Hal itu tentu menguntungkan bagi pihak pasukan revolusi. Meski tentu pertempuran yang sedang berjalan sekarang ini masih akan tetap seru dan menarik. Setelah bertarung melawan Shamrock, Dragon tidak langsung pergi bertarung ke area lain. Walau hanya dalam waktu singkat, dia butuh waktu untuk mengumpulkan sedikit tenaga sebab sudah terlalu banyak tenaganya yang terkuras dari berbagai pertarungan sebelumnya. Walau Dragon memang sangat kuat dan memiliki energi serta haki yang melimpah, tapi bukan berarti hakinya tak terbatas. Jadi tetap harus ada momen-momen singkat di mana sang pemimpin pasukan revolusi itu mengambil istirahat sejenak. Di area yang berbeda ada kelanjutan pertarungan dari pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia melawan kesatria suci dari keluarga Markus. Dia pun bilang kepada sang kesatria suci itu bahwa pemimpin mereka itu sepertinya sudah dikalahkan. Kesatria suci dari keluarga Markus pun menanggapi itu dengan santai, di mana dia berkata bahwa
hal tersebut bukan masalah besar, karena nanti Shamrock juga akan bisa pulih kembali. Sama halnya dengan para Gorosei yang sudah kalah itu, semuanya akan pulih kembali seiring berjalannya waktu. Perkataan dari Ksatria Suci tidak membuat pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu gentar. Dengan penuh percaya diri, dia bertanya, meski mereka akan pulih lagi nanti, apakah Ksatria Suci tersebut yakin mereka akan pulih tepat waktu sebelum pihak pasukan revolusi menerobos masuk ke dalam kastil Pangea? Ksatria Suci dari keluarga Markus pun tidak menjawab pertanyaan ini, entah karena dia sudah bosan untuk terus berbincang sambil bertarung, atau dia memang agak meragukan apakah tiga Gorosei dan Shamrock akan pulih tepat waktu. Dia pun segera mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu sang pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu menangkis dan balas menyerang. Di area lain, Ksatria Pedang Dewa yang ada di sana masih bertarung melawan Koshiro. Dia berhasil unggul karena kemampuan yang dia miliki memang sangat luar biasa. Dan di sisi lain, Koshiro pun kondisinya tidak lagi fit karena sudah lelah dan terluka akibat berbagai pertarungan sebelumnya. Ksatria Pedang Dewa ini sangat menyukai pertarungan dan tantangan. Nah, jadi dia merasa kurang terhibur dengan performa dari Koshiro. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!